Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atillahi bi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga rahmat karunia Allah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah semuanya, mari kita senantiasa menjalankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan iman dan takwa itulah yang akan menghantarkan kita meraih keberuntungan dan kebahagiaan hidup dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita menyaksikan di kampung kita, di negara kita, dan bahkan di belahan dunia sedang dilanda banyak cobaan, ujian, dan bahkan malapetaka. Yang paling dekat barangkali kita sudah sekian bulan kemarau panjang, bersara sini kekurangan air, dan tentunya di kampung-kampung, di desa-desa sudah kekurangan pangan. Juga dalam tatanan global kita dihadapkan banyak krisis, banyak peperangan, dan termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang menghadapi ujian besar melawan Zionis Israel. Tentu yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban pimpinan dan ormas-ormas, para pimpinan kita yang harus melakukan diplomasi, dan bagi kita sebagai umatnya, salah satu kewajiban kita mendoakan kepada rakyat Palestina. Semoga almarhum yang gugur di Palestina oleh Allah dicatat sebagai syuhada dan diberikan ganjaran surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga perjuangan rakyat Palestina memperoleh perlindungan dari Allah, segera Zionis Israel hengkang dari pendudukannya, dan Palestina memperoleh haknya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam menghadapi pancaroba seperti saat ini dan dalam berbagai banyak kesempatan, barangkali penting kita menyimak salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pesan atau nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, pesannya ada 4. Khudis sabinata, jadi sabinata, faminal bahra anik. Pesan yang pertama Rasul sampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, berbahagialah kapalmu, bahteramu, karena samudra itu sangat dalam.
Yang kedua, wahunil jada kamilah fa inna safar ba'idu. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Abi dan Abi Bakar, bawalah berbekalan yang cukup, yang sempurna, karena perjalanan sangat-sangat jauh. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah, wa khafifil hamla fa innal uqbata maut. Dan ringankanlah bebanmu, ringankanlah bawaanmu, karena mungkin perjalanan yang kau akan tempuh sangat sulit dan berat. Dan yang keempat, wah misilah amalan fa'inal nakida basyir. Dan ikhlaskanlah dengan semua amal, karena Allah sangat teliti dan sangat melihat. Hadirin rahimakumullah, 4 pesan Rasulullah ini sekalipun disampaikan kepada Abi dan Abi tadi, ini pada hakikatnya juga kepada kita selain umat Rasulullah SAW. Pantas kita renungkan dan pantas kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghadapi pancaroba dan ketidak menentuan. Yang pertama, jadi disabina, berbahagialah bahteramu, kapalmu, kendaraanmu. Mungkin dalam konteks pribadi adalah agamamu, mungkin dalam konteks sosial, unit yang paling kecil keluargamu, mungkin dalam peran-peran kita dalam organisasi, dalam lembaga, dalam kepemimpinan, bahkan dalam masyarakat dan berbangsa. Berbahagialah bahteramu, karena samudra itu sangat-sangat dalam. Andai ada yang retak, ada yang bocor, dari situ masuk air, kemudian bahtera akan terjerembab masuk ke dalam pada samudra yang dalam itu. Maka dalam konteks pribadi, perbahagialah iman kita, perbahagialah amal kita, perbahagialah akhlak kita. Karena kalau tidak diperbaharui, maka bisa jadi agama kita, peribahan kita terkena oleh penyakit-penyakit syirik dan hal-hal yang dilarang yang merusak agama kita. Kemudian kita terjerembab kepada dosa dan tentunya tidak sampai kepada perjalanan yang benar, perjalanan yang selamat sampai surga kepada Allah. Tentu apa yang diperbaharui? Pertama, iman. Rasulullah SAW pernah ditanya bagaimana memperbarui iman. Rasulullah SAW menjawab, aksiru bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyaklah dan tetap yakinilah, pahamilah, ikutilah dengan pemahaman yang benar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Tentu selain iman adalah ilmu, pemahaman kita tentang agama perbaharui, pemahaman kita tentang segala aspek kehidupan beragama kita pahami dengan benar, dengan bersumber pada sumber yang benar, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Yang kedua adalah wahunil jada kamilah fa'inna safara ba'idu. Bawalah perbekalan yang cukup, karena perjalanan sangat-sangat jauh. Perjalanan kita bukan sampai kita tua, sampai kita pensiun. Mungkin dalam konteks kita sosial, kita mempersiapkan diri dengan berbekal ilmu di S1, S2, bahkan S3, mungkin kumulasi. Dan perjalanan kita bukan sampai di penghampiran kematian kita. Saat kita mati itu adalah awal permulaan perjalanan kita menuju akhirat yang panjang, yang tiada henti. Maka apa yang harus dibawa? Tentunya bakal amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa khafifil hamla fa innal uqbata maut. Dan ringankanlah bebanmu, ringankanlah dosamu, karena perjalanan itu sangat berat. Kalau anak mahasiswa mau camping ke atas bukit, lalu di punggungnya bawa sebongkah atau mungkin setumpuk bawaan apapun itu, maka ketika manjat tebing akan sangat sulit, ya, sangat berat. Demikian juga kalau kita perjalanan kita di dunia sampai akhirat,
beban kita banyak karena dosa kita. Dosa kepada diri, kepada Allah, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada rakyat yang kita pimpin, pada organisasi yang kita bina, yang kita pimpin, dan lain sebagainya. Maka berat pula perjalanan kita menuju Allah, menuju surga Allah, menuju keridhaan Allah yang sangat jauh. Dan yang keempat, wahyisil amal fa inna nakira basir. Yang keempat, pesan Rasulullah kepada kita dan kepada abidah adalah ikhlaskanlah dalam beramal. Syarat diterima amalannya dua. Pertama, amalnya benar sesuai tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Dan yang kedua, melakukannya dengan penuh ikhlas karena Allah. Maka ikhlaskanlah segala amal kita. Amal dalam beribadah, amal dalam berkeluarga, menjalankan hak-hak dan kewajiban kita di keluarga, di organisasi, di lembaga dan lain sebagainya. Karena semuanya tercatat dan diawasi oleh Allah yang maha teliti, yang maha melihat. Hadirin rahimakumullah, dan tentunya di saat banyak bencana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa lanabluwannakum bisyai'in khafifatin min naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyyiris sabirin." Insyaallah pada hadis Al-Quran ini Anda nanti akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, dari ketakutan, dari kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta dan benda, dan lain sebagainya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila diberi musibah, ujian, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman sebagai landasannya dan penyandang diri, tawakal kepada Allah sebagai penopang. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dan pesan Rasulullah SAW ini dapat kita jadikan sebagai pesan dalam kehidupan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi. Barakallahu fihi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun wa khusukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka afwa wal afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.